Oke, kita ada di pos 4. Tadi meskipun jaraknya nggak terlalu jauh ya dari pos 3 ke pos 4 itu, tapi terjal banget. Ketinggian di sini sekitar 2.600-an. Ya. 2.600-an. Kita dari 2.200-an. Berarti kita naik sekitar 400 meter vertikal. Dan selain itu tantangannya debu juga ya. Jadi pastikan kawan-kawan yang mau mendaki di di musim-musim kemarau tuh pastikan bawa buff. Nah, ini bisa dilihat tuh berdebunya, wah sampai bahaya banget. Kita nunggu yang lain masih cukup lama ya di bawah ya, Fur ya. Mungkin bukan mereka yang salah, tapi saya mengejar ritmenya Furki kan. Furki ini semenjak dia mendaki gunung di luar negeri jadi cepet banget ya jalannya. Saya jadi nggak enak, dia jadi kayak pick me banget, pendaki pick me. Nah, tapi kita mumpung ada Furki nih, coba kita tanya-tanya ya nggak, Gandhi. Berarti kemarin total pendakian di luar negeri paling terakhir itu berapa lama, Fur? Sebulan tripnya, tapi pendakiannya artinya perjalanannya terus-terusan itu 3 mingguan. 3 minggu, anjoy. 3 minggu, selama sebulan di luar negeri itu, apalagi itu ekspedisi ya, bukan yang pariwisata gitu ya, bukan tourism lah. Bukan tourism, ini yang lebih ke teknikal, menguras biaya, terus pemikiran juga, ya kan, mental juga, benar ya, udah olahraga ekstrim lagi ya. Apa sih yang paling dikangenin? Kan pasti ada masa-masa low point ya, nggak, lowest point. Entah itu ketika di jalur pendakian, mungkin juga near death experience juga ya yang saya lihat di di Instagramnya Furki. Tapi ketika saat itu terjadi gitu, ada momen-momen yang dirindukan dari negeri ini tuh apa? Yang bikin Furki tuh anjir, gua tuh kangen Indonesia tuh ininya loh gitu, apanya? Apa coba jujur Fur? Jujur ya. Pertama mungkin lebih ke di sana ya, karena orang Indonesia, aku lebih kenal sama orang Indonesia. Plus kalau dari ngebandingin ya, maaf ya, negaranya aku lebih enak di Indonesia karena lebih maju aja kali ya kalau dibandingin. Mungkin aku belum ke berbagai daerah di sana juga. Mungkin ini karena penilaian subjektif Furki aja. Subjektif aku aja. Mungkin aku juga waktu di sana kan cuman ke beberapa kota dan ke remote area, ke gunung, jadi belum explore semua. Cuman mungkin Indonesia di mana tempat aku tinggal di Bogor, di Jabodetabek itu lebih maju. Terus akses juga lebih mudah kemana-mana, kayak akses ya ke mall, informasi, internet segala macem. Terus kalau dari sisi pendakiannya, ya mungkin ini karena gunung lama aja. Ya di sana karena nggak ada sinyal sama sekali gitu. Ya maksudnya pas lowest point itu apa yang dipikirin dari negeri ini? Nggak mungkin mallnya dong? Nggak. Apa gitu? Apa kangen mama? Apa kangen maksudnya bukan negeri ini tuh bukan lokasi, lebih ke kayak benar, teman-teman. maksudnya experience-nya apanya? Ya, yang dikangenin dari Indonesia tuh apanya? Ketika lowest point di sana. Langsung apa yang kepikiran? Lebih ke coba kalau teman-teman gue ada di sini juga gitu. Oh iya, kan? Itu bakal jadi ini banget ya, ada yang ngepuk-pukin lah ibaratnya. Ada yang ngepuk-pukin. Di sana juga ada yang ngepuk-pukin, cuman kayak emang temen di sana kan baru ketemu, kayak belum sedekat temen waktu di Indonesia gitu kan. Itu palingnya waktu lowest point pasti mikir itu ya. Pasti. Anjir, butuh moral support tapi aduh sendirian banget nih. Sendirian. Gitu. Terus nggak ada akses internet juga, nah, nggak bisa curhat ya. Jadi kayak harus langsung merelief diri sendiri, kayak harus ngepupuk diri sendiri lah gitu. Nah ini dari tadi bakal saya kasih lagu sedih ya. Oke, kita lanjut nanti kawan-kawan. Anjay. Gue tuh bagus jadi podcaster sebenarnya. Kenapa gue nggak bikin? Udah banyak. Pemalu aku. Itu bisa kita lihat nih. Waduh. Jadi ini bangun-bangun udah 200 tahun ya? Iya, pas ini kan aku tidur tuh 2024 ya. Bangun-bangun tuh udah 2023 kayaknya. Salah dong. Udah 2032 tuh. Lihat tiba-tiba isinya debu semua nih. Tapi nggak apa-apa. Tuh. Tapi nggak apa-apa. Walaupun di sini berdebu, kami masih tetap suci karena kami suci dalam debu. Morning, sarapan dulu. Sarapan sama apa aja? Sama bread. Sama Yoshiono. Enak banget, Mas. Katanya nggak makan babi. Babi kan makan. Lihat pemandangannya, Pak. Cantik sekali.
Mantap dong. Mantap jiwa. Ejak, kita belum wawancara Ejak. Halo. Biar banyak durasinya. Yoi. Ejak sekarang jadi sedang mencoba nge-YouTube. Benar sekali. Kenapa tuh? Kan udah stabil banget nih di TikTok. Kenapa tiba-tiba mau ke YouTube? Mic-nya aman tuh, Mike? Karena mikirnya jangka panjang. Kenapa tuh? Karena TikTok itu kan dari TikTok itu nggak ada hasil per bulan ya. Oke. Ibarat atau udah ada aksesnya. Sedangkan YouTube ada. Oh. Dan kalau YouTube tuh enaknya videonya kayak yang Bung bilang jadi memori gitu. Benar. Ya, Dan jadi- kita lebih panjang menjelaskan. Benar. Hmm. Jadi nontonnya enak gitu loh. Nonton enak. kalau- Kalau mau diputar lagi sama istri mungkin nih. Betul. Kalau bisa jadi kenangan. Amin, iya. Terus. Terus kayak seru aja gitu nge-YouTube. Mencoba tantangan baru. Iya, mencoba tantangan baru. Biasa kan ngerekam tuh vertikal. Nah, sekarang kan horizontal. Mungkin nanti diagonal. Aduh, siapa tahu ya. Iya. Atau swirl. Sakit leher ya nonton. Dan beruntungnya aku adalah kayak kenapa selama ini aku nggak ngerusak nge-YouTube karena pengen idealis gitu, TikTok aja. Oh. Tapi makin kesini makin kayak ketemu banyak orang yang kayak nge-YouTube gitu kan, kayak Bung, kayak Kak Furki, kayak kenapa nggak nge-YouTube ya gitu. Nah, waktu itu ketemu lah sama Koriki. Riki Dibilangin Santoso. apa? Kata Ya. Skorix apa? Koriki bilang sayang kalau kamu nggak nge-YouTube gitu. Karena TikTok itu kayak gimana kan sementara aja gitu loh. Benar. Karena YouTube itu panjang dari 2015 sampai sekarang kan. Masih ada? Iya, masih ada. 2008 malah udah ada. Dari 2008. Jadi kayak pengen sesuatu yang baru aja gitu, sekalian belajar juga kan. Mungkin kalau aku sih ngelihat yang menyenangkan dari Ejak perjalanan kali ini bukan nge-YouTube-nya karena kan belum tahu hasil akhirnya. Betul. Tapi yang senang adalah Ejak mendokumentasikan dengan banyak medium. Betul. Media. Medium dong. Medium. Kan ininya medium. Oh, medium. Medianya nanti. Oh. Kenapa? Karena kalau cuma HP aja, mungkin nanti Ejak nyesel suatu saat nanti. Kenapa dulu nggak sempet ngedrone? Kenapa dulu nggak sempet pakai kamera ini, kamera yang lebih canggih? Bener nggak Jar? Sekarang kan bisa banyak opsi untuk Ejak kasih ke anak Ejak nanti. Iya, betul. Bisa pakai ini, 360, drone, pakai kamera gitu. Dan yang pasti Cek membuat konten dulu. terus pakai apa? Hati. That's right. Halo Akil. Halo. Akil nih ternyata saya sebelum kesini kan, saya ternyata ngefans sama foto-fotonya Akil. Cakep-cakep ya, Bung. Cakep Pak. Sampai saya bertanya-tanya, ini orang pakai ilmu apa nih? Apakah ilmu ngilang? Setiap kali ditanya status kita langsung ngilang. Tapi Kil, foto yang paling berkesan untuk kamu, nanti kawan-kawan boleh lihat di ini beneran ya, buka. Kalau saya kan nggak pernah mempromosikan page orang, tapi ini bagus dan kamu harus ngelihat. Apa namanya Kil? Instagram Kil? Akil Afif. Akil Afif. Nah, itu nanti saya cantumkan di bawah. Di bawah banget. Tapi Kil, dari semua foto kamu yang ciamik dan ciamek gitu, paling berkesan di mana? Dari segi pengambilan dan bukan cuma hasilnya, kan pasti setiap foto ada ceritanya Kil. Nah, yang cerita paling anjir nih, bahaya banget atau berkesan banget apa Kil? Yang mana Kil? Bahaya banget. Atau yang menurut kamu, wah itu sulit dilupakan sampai hari ini? Oh, Gimana tuh Kil? ini yang terakhir kali. Jadi tuh ke Kashmir ya. Kashmir. Tahu nggak Kashmir di mana kamu? Jangan cuma tahu karpetnya doang. Kashmir tuh di utara India. Jadi selama di sana tuh naik 2 gunung. Nah, gunung yang kedua tuh nggak expect kalau tinggi banget, ketinggiannya 5.400. Oh, ternyata lebih dari perkiraan. Lebih dari perkiraan. 5.400 dan Anjir. ternyata di sana tuh bukan gunung turis. Tapi untungnya ke sana tuh sama teman-teman sana yang udah emang license mountaineering. Jadi udah biasa juga. Jadi aman lah. Terus ada satu trek yang jadi tuh di sana tuh ada 3 danau. Sebelum sampai danau utama di puncak tuh kita harus ngelewatin 2 danau. Nah, itu nggak tahu kalau treknya tuh harus kayak rock climbing. Wah, anjir, teknikal. Ya enggak nggak teknikal tali, sih. tapi vertikal. Tapi vertikal banget. Oh, 4 wheel drive ya, keempat. Nah, pas udah di pertengahan tuh semua batu yang kita naikin tuh rontok. Rontok. Jadi tuh sempet mikir kayaknya nih turun aja deh, nggak perlu sampai, tapi itu udah nanggung banget tuh sampai puncak. Kelihatan ya. Nah, ternyata pas sampai puncak itu bagus banget. Ntar cek aja sendiri, ada namanya Kisdewar Valley. Nah, itu view-nya itu salah 2 gunung tertinggi di India, namanya Nunkun. Itu bagus banget. Boleh nanti kawan-kawan googling atau saya sertakan. Nah, fotonya di sini. Kalau menurut kawan-kawan bagus, nanti boleh kita ke sana sama-sama. Boleh. Tapi itu berkesan banget ya. Berkesan tuh. Berarti benar ya, bagi seorang fotografer itu foto yang tercipta bagus bukan cuma karena hasilnya, Bukan. tapi dari cerita dan sejarah perjalanan. Itu paling penting.
Pasar Dieng atau yang nama lainnya bisa kalian googling sendiri ya. Itu baru terlihat kalau sudah terang seperti ini. Ada bebatuan yang beberapa batuannya memang alami terbentuk dan beberapa yang lainnya seperti tangga-tangga itu sudah dibentuk oleh manusia, makanya masuknya ke cagar budaya dan tidak boleh dipindahkan sembarangan. Nah, yang uniknya banyak sekali mitos beredar di sini, seperti katanya karena ini disebut pasar, jadi mungkin asal mula kata pasar juga ya. Jadi orang-orang sering mendengar ada orang berdagang di sini. Jualan jaket outdoor ya Bung ya katanya ya? Katanya kalau kita sampai mendengar ada yang jualan carrier kayak gitu jangan ditolak. Siapa tahu carriernya bisa dipakai di pendakian selanjutnya kan? Nggak gitu dong. Tapi memang selalu apa ya? Kalau saya percaya sih kita harus selalu menjaga sikap meskipun tidak mempercayai lokal kultur ya kan? Karena yang penting itu bukan mempercayai tapi Mati. Halo teman-teman, pendakian di Gunung Lawu hari ini kali ini sudah berakhir. Sekarang hari ketiga, jadi kita sedang menuju turun. Ini kali kelima saya ke Gunung Lawu via Ceto, mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Dan ini juga pendakian pertama saya setelah kemarin turun dari pendakian Gunung Spantik Peak di Pakistan 7000. Jadi kakinya masih ada rasa-rasa sananya, jadi pegelnya masih nggak terlalu pegel untuk naik gunung ini. Cuman ada yang dikangenin juga sih sama gunung-gunung Indo, karena gunung-gunung Indo itu punya ciri khas tersendiri. Jadi kita nggak bisa ngebandingin emang antara gunung satu gunung lainnya, kesulitan gunung satu kesulitan gunung lainnya. Jadi semuanya unik dengan caranya masing-masing begitu. Terus ini aku disuruh disuruh di Indo Indonesia gitu dong ngomong jelas. ya Indonesia, maaf ya, teman-teman. Jadi ini disuruh penutupan teman-teman di YouTube-nya Bung. Semoga pendakian kali ini bisa memberikan Udah bombastic side eyes dari ini. udah ada kedip-kedipan dari samping. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton Firsa Besari. Terus semoga kita bertemu di petualangan selanjutnya. Bye bye.